Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1. Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Keamanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain Mahendra, dua pejabat OJK lainnya juga ikut mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut diumumkan OJK pada Jumat petang tadi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK IB Idaditya Jaya Antara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama Kepala Eksekutif PMDK dan Deputi Komisioner merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Sebelumnya pemirsa, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga mengumumkan pengunduran diri pada Jumat pagi tadi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas volatilitas pasar yang ekstrim dalam 2 hari terakhir yang dipicu oleh pengumuman rebalancing index MSCI dan insiden penghentian perdagangan pada Kamis lalu. Dalam keterangan pers singkat yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Iman menegaskan bahwa keputusan ini dilakukan demi menjaga kepercayaan pasar modal Indonesia. Saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Saya nggak akan Q&A. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi administrasi semuanya akan berlaku sesuai dengan ketentuan anggaran dasar kita. Ya, nanti akan ada sementara PLT yang akan ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa, kita telah terhubung dengan narasumber melalui sambungan virtual. Ada Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Peter Abdullah Rijdalam. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam, Mbak.
Baik, dengan Souza di studio, Pak Peter. Pak Peter, kita baru saja ya mengetahui terkait dengan keputusan dari Mahendra Siregar dan salah satu lagi pejabat OJK, Pak Inarno, yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Padahal pagi tadi juga kita sudah dikejutkan dengan keputusan dari Pak Iman Rahman. Nah, pertanyaan saya yang pertama, menurut Anda, analisa Anda, apa kira-kira yang menjadi penyebab atau faktor dibalik mundurnya 3 pejabat kunci ini, Pak? Pertama, kita apresiasi ya, kita prihatin dan kita mendukung keputusan dari Pak Mahendra, Pak Inarno ya, dan juga Direktur Utamanya Bursa Efek ya. Yang saya dengar juga ada satu lagi pejabat OJK yang mengundurkan diri, yaitu Deputi Komisioner yang membawahi pasar modal. Jadi ada 4 yang mengundurkan diri, 3 dari OJK dan 1 dari Bursa Efek. Kita mengapresiasi ya keputusan beliau-beliau itu untuk mengundurkan diri, karena itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban secara moral atas peristiwa yang sudah terjadi yang menimpa pasar modal dalam beberapa hari terakhir ini ya. Dengan pengunduran diri tersebut ya, kita berharap ini akan menjadi titik awal untuk pasar modal berbenah ya, untuk menjadi lebih baik. Baik. Nah, tetapi Pak, terkait dengan peristiwa ini, respons beragam itu muncul seharian ini. Dan ini memicu juga spekulasi di ruang publik. Nah, kira-kira apakah Anda melihat ada dampak psikologis tertentu atau fundamental dari pengunduran diri yang dilakukan secara serentak oleh 4 orang pejabat ini, Pak? Saya kira ini justru akan membawa lebih bersifat positif ya. Dia akan disikapi secara positif dari pasar modal ya, dari para pelaku di pasar modal, dari emiten, khususnya dari para investor ya. Karena dengan pengunduran diri ini kan sebenarnya tekadnya atau tujuannya adalah memberikan kesempatan untuk otoritas melakukan upaya-upaya perbaikan, khususnya terkait dengan apa yang dituntut oleh pasar global ya, seperti MSCI, Goldman ya, dan yang lain, bahwasanya pasar modal harus memenuhi transparansi sesuai dengan standar global ya, sehingga para investor itu merasa lebih nyaman dengan transparansi itu. Apa yang berlaku di pasar modal itu adalah sesuai dengan standar yang ada di global. Baik, ini Anda menilai akan disikapi secara positif ya, karena ini merupakan langkah yang bagus dan memberi kesempatan bagi otoritas ya untuk memperbaiki dari hal-hal yang kemarin sempat menjadi keresahan bersama. Nah, tetapi mungkin Pak, untuk jangka pendek, apakah Anda melihat ada dampak tertentu yang bisa saja muncul, khususnya paling nyata bagi pasar keuangan Indonesia setelah keputusan yang diambil pada hari ini oleh 4 pejabat tersebut? Ini kan awal ya, apa yang menjadi titik awal, tentunya ini akan diikuti dengan serangkaian tindakan kebijakan yang akan diambil oleh otoritas ya. Yang saya ketahui adalah otoritas benar-benar ini menanggapi secara serius ya perkembangan yang ada di pasar modal ya, khususnya di OJK ya. Saya kira itu satu hal yang sangat baik ya, dan OJK nanti akan bersama-sama dengan bursa untuk menindaklanjuti semua tuntutan, semua yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengembalikan trust, mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal kita. Tentu ini tidak mudah ya, karena ini sudah terlanjur terjadi ya. Tinjauan dari MSCI itu sendiri kan diketahui itu akan dilakukan pada bulan Mei ya. Tetapi kan kita harus bergerak dari sekarang, apa saja yang menjadi tuntutan dari investor global ini yang tidak bisa lagi kita tidak tanggapi secara serius, ini harus ditanggapi secara sesungguh-sungguh apapun itu, sehingga nanti kredibilitas dari pasar modal kita bisa kita kembalikan.
Nah, kalau begitu boleh dielaborasi Pak terkait dengan menurut Anda langkah cepat dan strategi seperti apa yang paling penting untuk dilakukan dalam tahap ini oleh pemerintah atau JK ataupun pihak-pihak terkait lainnya untuk bisa mengembalikan, memperbaiki kondisi tersebut apalagi investor global ini kepada Indonesia? Saya kira bukan kecepatan yang diperlukan sekarang ini, Mbak ya, tetapi adalah terukur, cepat tapi tidak terukur, buru-buru, bahkan karena buru-buru kemudian mengambil kebijakan yang tidak tepat itu justru akan membuat kita semakin terpuruk ya. Jadi saya kira langkah yang diambil dengan mundurnya para pejabat OJK dan kemudian juga bursa, ya ini saya kira bisa diawali dengan menempatkan membentuk tim task force untuk menindaklanjuti berbagai hal dan itu bisa dilakukan dengan secara hati-hati, walaupun cepat ya, perlu cepat ya, tapi tidak meninggalkan kehati-hatian dan untuk itu saya kira dialog antar semua pihak yang dibutuhkan juga saya kira. Baik, perlu ada dialog juga dari semua pihak terkait dengan hal ini. Bukan cepat yang kita kejar, tetapi langkah yang terukur ya dalam mengatasi persoalan ini. Nah, kita tahu juga Pak, kalau tidak salah informasinya setelah Dirut Bursa Efek Indonesia mundur, OJK mengatakan akan berkantor di Bursa. Nah, tanggapan Anda terkait dengan keputusan ini seperti apa? Ya, saya kira ini memang ada dua ya, ini bisa menjadi dua sisi ya, seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi kehadiran OJK di bursa ya itu bisa memberikan keyakinan kepada investor bahwasanya OJK akan mengawal proses perbaikan di bursa ya itu semakin jelas ya, semakin terarah ya. Proses itu benar-benar dilakukan secara sungguh-sungguh. Tetapi di sisi lain ini juga memunculkan mungkin di sisi lain bagi sebagian orang justru akan dianggap terlalu reaksi dari otoritas dari OJK ya, karena ini kan sebenarnya ini seharusnya ada di domainnya bursa. Nah, tetapi ini sekali lagi tentu dengan komunikasi yang baik dari OJK tentunya. Hal-hal apa yang perlu menjadi perlu di mana OJK sebagai otoritas tertinggi di pasar modal ini benar-benar mengawal ya, apa yang akan dilakukan oleh bursa ya, ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah yang akan diambil oleh bursa itu benar-benar dilakukan bersama dengan otoritas yaitu OJK, sehingga itu bisa seperti yang saya sampaikan tadi, semua langkah menjadi lebih terukur, semua langkah sudah dipertimbangkan dengan secara matang, secara baik. Baik. Nah, selain kita menunggu terkait dengan bagaimana pemerintah dalam hal ini juga akan menyikapi, otoritas menyikapi terkait dengan keputusan tersebut dan memperbaiki hal-hal yang penting dalam persoalan ini, saya juga ingin menggali Pak terkait dengan pandangan Anda. Ada juga berbagai saran yang kami himpun terkait dengan persoalan yang ada di pasar keuangan Indonesia. Ada saran yang masuk diantaranya mengenai saran reformasi pasar modal seperti diusulkan untuk melakukan diantaranya ada peningkatan free float, kemudian demutualisasi Bursa Efek Indonesia, bahkan menaikkan batas investasi dari institusi. Nah, terkait dengan usul-usul ini, apakah Anda memiliki pandangan yang kontra atau memiliki pandangan lain seperti apa Pak? Itu yang saya sampaikan tadi ya, memang ini harus dijadikan momentum ya. Kita harus melihatnya dari perspektif yang positif, bahwasanya apapun yang terjadi sekarang ini itu sudah terjadi dan harus kita jadikan sebagai momentum untuk kita berbenah, untuk kita melakukan reform di pasar modal kita ya. Semua usulan itu sebenarnya sudah bergema lama ya, dan ini yang timingnya untuk kita benar-benar melihat kembali semua usulan-usulan tersebut. Tetapi balik lagi saya sampaikan tadi, reform yang kita lakukan itu bukan reform yang terburu-buru, tetapi reform yang benar-benar kita lakukan secara hati-hati. Memang kita butuh cepat ya, karena kondisinya memang sudah terlanjur terjadi. Tetapi kalau dalam kondisi yang terpuruk seperti sekarang ini, kemudian kita berusaha bangkit terus berlari, justru mungkin membuat kita menjadi lebih rentan lagi ya. Jadi menurut saya ini sudah terjadi ya,
mari kita jadikan sebagai titik awal, momentum untuk kita berbenah, tetapi kita lakukan dengan benar-benar mempertimbangkan semua, ya, dan kita reformnya menjadi lebih apa ya, lebih luas, ya, menyentuh semua persoalan-persoalan yang selama ini sudah kita identifikasi. Baik, baik. Nah Pak, terkait dengan keputusan dari MSCI Pak yang membukukan rebalancing index untuk saham Indonesia ini seperti Anda katakan tadi ya Pak, berlaku sampai dengan Mei 2026. Kita sekarang berada di penghujung Januari 2026 dan ini ada beberapa bulan menuju ke Mei 2026. Nah, Anda melihat seberapa optimis Anda bahwa kita, pemerintah kita, otoritas kita bisa memiliki atensi khusus dan mengerjakan perbaikan ini dengan tenggat waktu yang disediakan? Kalau dilihat dari mundurnya pejabat OJK, mundurnya pejabat bursa, ya, dan bagaimana respon dari pemerintah dan semua pihak yang mengenai hal ini, saya optimis bahwasanya kita masih punya waktu, ya, untuk memperbaiki semuanya, sehingga pada saat hal ini ditinjau kembali oleh berbagai pihak, tidak hanya MSCI, ya, tetapi berbagai pihak yang ada di global, itu saya kira kita masih punya waktu, ya, dan sehingga pada waktunya nanti benar-benar kita bisa menunjukkan pasar modal kita yang jauh lebih baik. Baik, nah Pak, dengan keputusan MSCI ini menimbulkan gejolak yang sangat signifikan Pak bagi pasar keuangan kita. Nah kalau untuk begitu Pak, apa yang menjadi saran Anda mungkin bagi investor domestik? Karena yang memiliki rasa kekhawatiran sangat tinggi saat ini tidak hanya segelintir orang saja, hampir semua pihak juga memiliki kecemasan yang sama. Anda sebagai seorang ahli dalam terkait dengan hal ini, seperti apa Anda melihat perspektif ini? Ya, investor itu akan selalu melihat, ya, ini perspektif investor, ya. Investor itu akan selalu melihat peluang dalam kondisi apapun, ya. Di dalam kondisi keterpurukan sekarang ini, di mana harga-harga saham jatuh, ini justru menjadi sebuah peluang, ya. Karena yang harus kita kembalikan, ya, ketika kondisinya seperti saat ini, kita harus kembali kepada fundamental, ya. Jadi justru saat harga-harga seperti sekarang ini, dan kita tahu fundamental dari emiten-emiten di Indonesia itu adalah sebenarnya sangat prospek, sangat baik, ya. Ya, tentu ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa tetap konsisten di dalam investasi kita, ya. Memang ini menjadi sebuah pelajaran bagi kalau seandainya kita berinvestasi pada investasi-investasi yang sangat spekulatif, ya. Ini tentu justru menjadi timing, ya, untuk kita benar-benar kembali kepada investasi yang lebih mengutamakan kepada nilai fundamentalnya ketimbang dari spekulasi yang memang pada waktu yang lalu bisa memberikan keuntungan yang sangat tinggi, tetapi risikonya juga sangat tinggi. Baik, nah tapi Pak, dengan langkah ini sendiri apakah Anda melihat ada kemungkinan ke depannya akan terjadi trust defisit berkepanjangan di pasar keuangan Indonesia Pak? Walaupun memang kan ada waktu untuk memperbaiki, tapi hal ini, aspek trust defisit ini seperti apa Pak? Kalau saya lihat, ya, dari beberapa hari itu, khususnya pada hari ini, ya, dengan berbagai langkah yang sudah diambil oleh otoritas, pemerintah dan otoritas, ya, dan juga oleh emiten, saya melihat bahwasanya beberapa saham-saham itu sudah rebound pada hari ini. Okay. Ya, beberapa saham itu menunjukkan perbaikan, dan itu menurut saya sinyal bahwasanya apa yang dilakukan oleh otoritas itu sudah bisa memberikan keyakinan, ya, confident kepada investor bahwasanya pemerintah bersama otoritas, bersama emiten itu bisa menanggulangi permasalahan yang sekarang dihadapi oleh bursa. Baik, nah kalau begitu Pak, terkait dengan potensi di mata investor jangka panjang Pak, termasuk dengan dana pensiun dan sovereign wealth fund global, ini apakah ada catatan tersendiri Pak untuk mereka? Ya, memang untuk investor global, ya, ini memang tidak mudah untuk kita mengembalikannya, ya. Ini kan harus bertahap, ya. Kita harus bisa meyakinkan dulu lembaga-lembaga keuangan internasional yang memberikan rating, ya. Karena dengan rating dari lembaga-lembaga internasional itulah investor global
bisa masuk kembali ya bisa dikembalikan trust confidence mereka terhadap pasar modal kita. Jadi untuk itu tentu pasti akan jauh lebih lama, membutuhkan waktu dibandingkan kita meyakinkan investor retail atau investor domestik. Karena investor domestik ya dengan ketentuan-ketentuan yang diambil oleh pemerintah sejauh ini itu sudah bisa membantu untuk menahan kejatuhan dari pasar modal kita atau bahkan menyebabkan terjadinya rebound di pasar modal kita. Baik, menarik masih kita untuk membahas terkait dengan apa yang terjadi pada hari ini mengenai pengunduran diri dari sejumlah pejabat keuangan di Indonesia. Namun, Pak Peter, kami mohon Anda tahan sebentar. Dialog masih akan kita lanjutkan karena kami akan mengajak Anda dan juga pemirsa BTV Berita 1 untuk kita sama-sama melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan. Sudah ada rekan kami Hidayat Azriel yang akan melaporkan langsung dari kantor OJK Republik Indonesia. Selamat malam, Hidayat. Baik, Hidayat, silakan dengan laporan Anda terkait dengan kondisi terkini di sana dan juga apakah ada statement terbaru mungkin terkait dengan penjelasan atau langsung dari pihak-pihak yang menyatakan pengunduran diri pada malam hari ini. Ya, baik, selamat malam Soja. Terkait pengunduran diri sejumlah pimpinan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan saat ini memang di kondisi di Otoritas Jasa Keuangan sendiri memang sepi dari para awak media begitu dan juga pimpinan dari OJK sendiri begitu dan pada saat ini memang setelah saya konfirmasi dari security yang berada di OJK ini memang sejak sore hingga malam hari ini tidak ada informasi terkait pengunduran diri massal sejumlah pimpinan dari OJK yang di mana hanya ada rilis tertulis begitu bahwa adanya pengunduran diri dari sejumlah pimpinan OJK yang di mana situasi di OJK sendiri dari seluruh yang security yang ada ataupun pegawai memang tidak mengetahui cukup banyak begitu terkait pengunduran diri yang saat ini sedang mengejutkan publik begitu, Soja. Baik, baik. Tetapi mungkin untuk keputusan dari OJK yang mengatakan beberapa waktu ke depan ini akan berkantor di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana kira-kira teknis pelaksanaannya nanti? Apakah ada informasi terkait dengan hal ini dan per kapan mungkin apakah langsung dilakukan per hari Senin pekan depan mengingat ini sudah hari Jumat dan ini merupakan akhir dari penutupan bursa pada pekan ini? Silakan. Iya, terkait untuk berkantornya OJK di Bursa Efek Jakarta juga memang kita belum mendapatkan informasi yang pasti begitu atau yang jelas karena memang saat ini informasi dari kantor OJK sendiri kita tidak bisa mencari informasi yang jelas begitu karena memang dari security ataupun karyawan di sini sama sekali tidak bisa memberi informasi karena memang tidak begitu mengetahui pasti soal pengunduran diri yang hanya diberikan rilis tertulis begitu, Soja. Baik, memang karena kondisinya ya saat ini sudah jam menunjukkan pukul 8.17 dan sepertinya memang pihak-pihak yang berhak untuk memberikan pernyataan sudah tidak berada lagi di lokasi sehingga informasi terkini langsung dari OJK memang sulit untuk didapatkan. Tidak masalah, terima kasih untuk pantauan Anda langsung dari gedung kantor OJK, rekan Hidayat Azriel. Selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, dan kita akan lanjutkan lagi dialog bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Bapak masih bersama kami, Pak? Siap. Baik, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan apa yang paling mungkin terjadi, Pak. Tadi kan sempat saya membahas terkait dengan apa yang paling mungkin terjadi dalam pasar keuangan kita dalam jangka waktu dekat setelah hari ini 4 pejabat penting mundur dari kursinya. Nah, namun untuk jangka menengah, Pak, Anda melihat kira-kira akan dalam waktu 1 bulan ke depan, ini kita sudah seharusnya bisa melihat nggak sih, Pak, hasil dari terkait dengan reformasi atau perbaikan yang dilakukan oleh para otoritas kita, Pak? Apakah Anda melihat hal itu? Iya, saya melihat ya dari apa yang respon dari pemerintah, ya,
dari OJK, dari bursa, ya, saya melihat bahwasanya ini pasti akan ditindaklanjuti dengan gerak cepat tapi terukur tadi, ya, dan itu saya kira akan berlangsung ke depan sampai dengan sepenuhnya pasar modal bisa dikembalikan kondisinya menjadi setidak-tidaknya menjadi lebih stabil, ya. Mungkin dalam bayangan saya pasar mungkin tidak akan istilahnya bahasa anak-anak sekarang ini melenting, ya, akan naik begitu saja, ya, atau rebound sepenuhnya. Saya kira tidak, ya. Jadi ada beberapa saham itu akan kembali karena topangan dari saya kira dari bursa untuk sementara ini lebih ke investor domestik, ya, belum mendapatkan support dari investor global selama memang kondisinya belum kembali, ya. Jadi menurut saya ke depan dengan support dari pemerintah, OJK, bursa, ya, dengan semua emiten, saya kira kita akan melihat bahwasanya secara berlahan ini bursa akan bisa kembali pulih. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak, kalau kita bisa, Anda optimis, kita juga harus menjaga kepercayaan tersebut, ya. Optimis untuk melihat bahwa ini akan bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak indikator kunci yang bisa kita jadikan sebagai patokan dan harus diperhatikan juga oleh pihak otoritas ataupun para pelaku pasar untuk menilai bahwa reformasi yang dilakukan ini benar-benar berjalan sesuai dengan harapan kita, Pak? Ya, saya kira dari pertama dari upaya pemerintah tentu akan menempatkan orang-orang untuk mengganti yang mundur, kan, mengganti Pak Mahendra, mengganti Pak Inarno, ya. Pilihan penggantian itu akan menjadi indikasi, saya kira, ya, dan itu akan disoroti oleh publik, khususnya para pelaku pasar, ya, ketika posisi itu diisi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas, yang benar-benar memberikan kepercayaan kepada pasar. Saya kira itu akan menjadi titik awal, ya, indikasi awal bahwasanya arah dari perubahan di bursa ini akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasar. Baik, nah kalau begitu Pak, apakah Anda melihat bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki banyak sekali sebenarnya portofolio orang-orang yang cocok untuk bisa menggantikan mereka yang memilih untuk mundur pada hari ini? Karena kan yang mundur ini seperti Pak Mahendra, Pak Inarno, Pak Iman, ini juga merupakan orang-orang dengan track record dan rekam jejak yang tidak bisa diragukan lagi untuk bidang ini. Ya, yang kita cari kan bukan hanya sekedar orang yang pinter, ya, orang yang capable, tapi yang memiliki integritas tinggi dan juga, ya, saya kira untuk melakukan perubahan itu adalah orang yang memiliki gut, yang memiliki keberanian, ya, untuk melakukan perubahan. Jadi karena perubahan itu tentu akan tidak mudah, ya, kita akan menghadapi banyak hal, ya, di dalam melakukan perubahan tersebut. Jadi yang kita lihat adalah ukurannya adalah orang-orang yang tidak hanya capable tetapi memiliki integritas tinggi dan memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Jadi itu yang menyebabkan kita walaupun kita dipenuhi dengan orang-orang pintar, tidak mudah juga mencari sosok pengganti yang tepat untuk Pak Mahendra, Pak Inarno, dan juga Dirut Bursa Efek. Baik, tidak hanya pintar, tetapi juga harus capable, ya, karena memang tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi kita memiliki target untuk melakukan reformasi ke arah yang lebih baik dan hasilnya bisa dilihat secara waktu tuh di Mei 2026. Nah, kemudian Pak, tadi saya sempat menyinggung ya sedikit tentang investor domestik. Nah, saya ingin masuk lagi terkait dengan investor domestik ini, Pak. Di mana kita tahu investor domestik ini kan menjadi penopang utama stabilitas pasar dalam situasi kritis dan kepercayaan seperti ini. Nah, instrumen kebijakan apa kira-kira yang perlu agar peran dari mereka ini efektif tanpa adanya distorsi kira-kira, Pak? Ya, saya kira ini udah ada ketentuan-ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk investor domestik, ya. Dan itu saya kira dibutuhkan sekali di dalam hal ini, ya. Karena ini ibaratnya rumah yang runtuh, ya.
Jadi kita membutuhkan tiang-tiang penyangga yang lebih banyak ya. Kalau selama ini tiang-tiangnya itu adalah tiang-tiang besar, sekarang ini tiang-tiang kecil yang kita harapkan adalah jadi jumlahnya yang banyak yang bisa menahannya. Jadi memang tidak mungkin juga kita bisa menggantikan semuanya dalam waktu singkat ya. Tetapi setidak-tidaknya investor domestik ini terutama untuk lembaga-lembaga dana pensiun ya itu bisa BPJS itu kan sebenarnya yang bisa kita harapkan menjadi penopang menggantikan ketika investor global itu cabut dari pasar kita ya. Sehingga setidaknya untuk kita bertahan selama pemerintah otoritas itu melakukan perubahan-perubahan agar supaya pasar kita siap untuk menerima investor global untuk kembali. Baik, baik. Terima kasih untuk informasi dan analisa yang dibagikan Bapak Peter Abdullah, Direktur Program dan Kebijakan Prasasti bersama kami di Breaking News Berita 1. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas.